Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penerapan metode job order costing pada UMKM Mogo ID. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Sang Marta Aryatama dengan ujung NPM 031, yang kedua Ratu Sarah Naswa dengan ujung NPM 041, yang ketiga Wayuni Novitasari dengan ujung NPM 047, yang keempat Triana Basalamah dengan ujung NPM 133, yang kelima Tika Cahyaning Tias dengan ujung NPM 011. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dokumentasi terkait produk yang dijual oleh Mogo ID. Ada 4 varian produk yang dijual, yaitu yang pertama rice ball varian sambal matah, yang kedua rice ball varian saus mentai, yang ketiga rice ball varian teriyaki, dan yang terakhir adalah rice ball varian yang nyom. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi kelompok kami bersama owner dari Mogo ID. Selanjutnya di sini ada profil dari UMKM yang kami ambil, yaitu Mogo ID, yang merupakan usaha yang bergerak di bidang F&B dengan produk utamanya yaitu berupa rice bowl dengan aneka rasa. Terus Mogo ID ini juga hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan makanan yang praktis, terjangkau, dan memiliki cita rasa yang konsisten. Segmen dari pasar yang dituju oleh UMKM ini meliputi pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja yang membutuhkan makanan cepat saji namun tetap berkualitas. Visi dari Mogo ID ini adalah menjadikan UMKM kuliner rice bowl yang dikenal luas oleh masyarakat dengan produk yang berkualitas, harga terjangkau, serta pelayanan yang cepat dan tepat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Mogo ID ini menjalankan misi dengan menjaga kualitas rasa secara konsisten, menerapkan sistem pre-order guna meningkatkan efisiensi produksi, serta menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Produk unggulan dari Mogo ID ini merupakan rice bowl dengan berbagai varian rasa yang mengombinasikan cita rasa lokal dan juga internasional. Selanjutnya yaitu ada penyajian yang praktis menjadikan produk Mogo ID ini sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang menguntungkan, yang dimana masyarakat ini mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam mengonsumsi makanannya. Selanjutnya, sistem akumulasi biaya di mana harga pokok produksi merupakan metode untuk menghitung seluruh biaya yang timbul dalam proses produksi. Dan salah satunya ada pendekatan job order costing atau JOC yang digunakan pada usaha dengan produk beragam dan diproduksi berdasarkan pesanan. Metode JOC relevan bagi UMKM seperti Mogo karena menerapkan sistem pre-order atau PO dan sistem menu rice bowl memiliki komposisi bahan baku yang berbeda sehingga dapat dihitung secara terpisah untuk tiap pesanan. Untuk biayanya sendiri ada BTKL bulanan untuk satu karyawan sebesar 1.500.000 dan juga untuk BOP dengan total bulanan sebesar 760.000. Selanjutnya ada informasi terkait biaya bahan harian di mana terdapat 4 menu dengan pembeda bahan ada pada bumbu yang digunakan. Yang pertama ada menu sambal matah, total biaya 24.500, menu kedua yang nyom Korea sebesar 28.140, lalu creamy mentai 29.220, dan yang terakhir teriyaki 26.640, sehingga total biaya bahan keseluruhan 108.540 per hari dan untuk bulanan 3.265.200. Baik, selanjutnya saya Triana Basalama akan menjelaskan tentang penerapan sistem job order costing di UMKM Mogo.id. Mogo.id sendiri memiliki varian rice ball dengan bahan yang relatif sama, hanya berbeda pada bagian bumbu tiap varian. Berikut adalah salah satu contoh kartu biaya pesanan Mogo.id untuk 3 porsi. Di sini kita memakai menu rice ball sambal matah dengan 3 golongan biaya, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk bahan baku sendiri terdapat beras, ayam, minyak, tepung, wijen, telur, kel, dan bumbu sambal matah dengan total biaya bahan baku sebesar 24.540. Kemudian untuk biaya tenaga kerja sendiri itu 2.000 per porsi dikalikan dengan 3 porsi menjadi 6.000. Untuk biaya overhead sendiri sudah dikelompokkan untuk 3 porsi dengan total biaya overhead sebesar 7.333.000. Dengan total biaya produksi rice bowl sambal mata sendiri itu 37.873 yang kemudian akan dijual sebesar 17.000 untuk tiap porsi. 17.000 dikalikan dengan 3 porsi
Didapat pendapatan sebesar 51.000 dikurangi dengan biaya produksi tadi sebesar 37.873.000, didapatkan laba sebesar 13.127 perak untuk 3 varian rice bowl sambal matah. Perhitungan untuk biaya produksi tiap varian produk itu berbeda di bagian biaya bahan baku, tapi untuk bagian BTKL dan BOP itu tetap. Di sini bisa dilihat bahwa biaya produksi untuk sambal matah itu paling rendah dan biaya produksi untuk biaya bahan langsung creamy mentai itu yang paling mahal. Maka, laba yang didapatkan pada rice bowl sambal matah itu lebih besar, sedangkan untuk creamy mentai cuma mendapat 7.427 per 3 porsi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini kami menganalisis hasil dari penerapan job order costing di UMKM Mogo ID. Setelah metode ini diterapkan, pencatatan biaya itu tidak lagi digabung secara keseluruhan, tapi sudah dipisahkan per pesanan dan per menu. Hal ini membuat pemilik usaha bisa melihat dengan jelas berapa biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk setiap jenis rice bowl. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa biaya bahan baku setiap menu itu tidak sama. Menu creamy mentai memiliki biaya tertinggi karena penggunaan saus mentai yang harganya relatif mahal. Sedangkan menu sambal mata dan teriyaki itu memiliki biaya bahan baku yang lebih rendah sehingga lebih efisien. Informasi ini sebelumnya tidak terlihat karena pencatatan biaya itu masih digabung. Selain bahan baku, biaya tenaga kerja juga dianalisis. Dalam penerapan job order costing ini, biaya tenaga kerja dialokasikan sebesar 6.000 per porsi. Walaupun masih berupa estimasi, metode ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya yang hanya mencatat upah secara total, sehingga tidak diketahui kontribusinya ke setiap menu. Biaya overhead seperti gas, listrik, kemasan, dan penyusutan sebelumnya dicatat sebagai biaya umum, dan setelah menggunakan job order costing, biaya ini dialokasikan ke setiap pesanan secara proporsional. Hasilnya menunjukkan bahwa overhead ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap total biaya produksi sehingga perlu dikontrol dengan baik. Next. Setelah semua biaya digabung, diperoleh HPP masing-masing menu. Menu creamy mentai memiliki HPP yang paling tinggi sehingga laba yang diperoleh itu lebih kecil. Sementara itu, menu sambal mata memberikan margin laba yang paling besar. Data ini sangat penting untuk menentukan strategi harga dan promosi menu. Secara keseluruhan, penerapan job order costing ini membantu Mogo ID memahami struktur biaya secara lebih transparan. Pemilik usaha itu dapat mengevaluasi menu mana yang paling menguntungkan dan mana yang perlu diperbaiki, sehingga keputusan bisnis itu tidak lagi berdasarkan perkiraan. Next. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan sistem. Rekomendasi pertama berfokus pada perbaikan teknis sistem biaya. Mogo ID ini disarankan menggunakan job cost sheet secara konsisten untuk setiap pesanan agar biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu tercatat dengan jelas. Selain itu, perlu ditetapkan standar porsi untuk setiap menu supaya penggunaan bahan baku itu lebih terkendali dan biaya itu tidak berubah-ubah. Pencatatan persediaan bahan baku juga penting untuk memantau bahan masak dan keluar, serta penentuan tarif overhead agar pembebanan biaya itu lebih akurat. Lalu, rekomendasi kedua berkaitan dengan pengambilan keputusan usaha. Penetapan harga jual sebaiknya menggunakan metode markups berdasarkan HPP agar margin keuntungan itu lebih terjaga. Selain itu, Mogo ID perlu membuat laporan produksi harian untuk mengetahui laba setiap menu. Dengan bantuan spreadsheet sederhana seperti Excel atau Google Sheet, pencatatan itu akan lebih rapi, akurat, dan memudahkan pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Sekian.